Kembali lagi bersama kami di Texem Texem Talks Talks episode ke-14 14. dengan saya Ebi. Saya Arul, kami berdua dari Tax Researcher Texem.co. Kami berdua lulusan dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Perpajakan. Iya. Jadi kurang lebih sudah 4-5 tahun ya kita belajar perpajakan ya Ebi ya. Iya bener banget. Jadi udah banyak beberapa peraturan-peraturan yang terupdate nih. Dan kita masih terus melakukan discuss atau bedah Beda aturan ya. aturan terbaru. Karena memang perpajakan ini ilmu yang sangat dinamis. Bahkan untuk di perkuliahan sendiri setelah lulus kita menghadapi gempuran-gempuran perubahan undang-undang ya. Mulai Iya. dari Cipta Kerja, saat ini ada harmonisasi perpajakan. Dan yang terakhir nih Rul, yang baru-baru ini happening nih, hot news banget. Itu tentang PMK 112/03/2022. Oke. Tentang NIK berubah menjadi NPWP. Ya benar-benar hot news banget nih NIK menjadi NPWP. Wow. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, untuk PMK 112/2022 ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Perpajakan. Nah, kita akan bahas itu pada episode kali ini ya, NIK menjadi NPWP. Ya, karena saya ngerasa sih NIK menjadi NPWP ini adalah hal yang baru dan mengejutkan ya bagi masyarakat umum. Happening banget Happening. gitu. Ada yang berbeda dari episode kita kali ini. Apa itu Ebi? Ya. Teman-teman belum tahu nih kayaknya. Ya, episode kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan question and answer yang udah dikasih di Instagram texem.co ya. Ya, benar. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab di episode kali ini dan akan mengupas secara tuntas melalui PMK yang terbaru gitu. Oke. Jadi kami sudah menaruh question box di texem.co di Instagram, tapi teman-teman jangan lupa untuk follow ya. Supaya bisa ngikutin update kita lagi, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi seputar hot news yang ada. Oke, kembali ke PMK 112. Bisa dijelasin sedikit nggak sih, Ebi? PMK 112 ini isinya tentang apa sih? NIK menjadi NPWP dan dimulai sejak kapan? Dimulai efektif mulai kapan dan berakhir mulai kapan? Ya, jadi PMK 11203/2022 ini baru dikeluarkan PMK-nya itu pada tanggal 14 Juli 2022. Wah, baru banget nih, baru banget. Masih panas. Masih dibicarain di mana-mana ya. Iya, dan ini akan dilakukan pemadaan sampai dengan 31 Desember tahun 2023 dan nanti di tanggal 1 Januari 2024 itu akan dilaksanakan secara serentak. Kalau misalnya NIK ini dimulai efektif ya? Dimulai efektif di tahun 2024. Oke. Ada pertanyaan nih Rul dari @Anissa Purnama. Kartu NPWP-nya bagaimana? Kartu NPWP bagaimana? Oh, kartu NPWP yang lama ya maksudnya ya? ya? NPWP yang lama. Kartu NPWP yang lama tidak akan terpakai ini mulai dari tanggal 1 Januari tahun 2024 seperti yang dikatakan Ebi tadi ya. Oh, jadi nanti NPWP, orang-orang yang baru punya NPWP dari mulai pertanggal sekarang nih sampai dengan akhir tahun 2023 tidak ada lagi kartu atau fisik NPWP-nya. Nggak ada lagi ya kartu NPWP yang sudah bergabung dengan NIK. Namun untuk NPWP lama sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 nanti masih bisa digunakan ya. Selama pemadanan data dari Dukcapil dan DJP sedang berlangsung, itu masih bisa digunakan. Iya. Namun perlu ada aktivasi ya di sana ya, aktivasi NIK. Menurut Ebi nih, menurut Ebi sendiri nih, gimana tentang pelaksanaan proses pemadanan data? Apakah udah ada update nih kira-kira? Ya, kalau yang saya lihat dari beberapa berita nih dari Dukcapil maupun DJP, jadi sekitar 19 juta masyarakat yang sudah teraktivasi NPWP-nya sebagai NIK. Jadi buat masyarakat nantinya bisa langsung menggunakan NIK secara langsung tanpa harus ada 2 nomor atau banyak nomor. Kan ribet karena Rul.
Oke, udah 19 juta ya yang sudah Iya, diverifikasi. Wah, banyak sekali ya ternyata penduduk Indonesia ini. iya, Ini baru 19 juta tapi. Berarti harus masih ada proses lagi ya ke depannya ya. iya. Jadi sampai tanggal 1 Januari 2024 nanti akan dilakukan pemadaan. Pemadaan itu apa sih, Rul? Kayak pencocokan gitu Iya, ya, pencocokan pencocokan data. gitu. Pencocokan antara Dukcapil dan DJP ini, data NIK dan NPWP ini disatukan ya. Iya. Baru ada verifikasi di sana. Seperti itu. Oke, Rul. Udah kejawab tadi Ya, ya udah pertanyaan dari kejawab Anissa. pertanyaan dari Anissa. Kita lanjut Selanjutnya nih. nih ada dari @nezargr. Apabila Neza NIK GR. sudah menjadi NPWP, apa berarti kita tidak perlu daftar lagi NPWP-nya? Untuk NIK sebenarnya tidak perlu mendaftarkan lagi ya karena sudah terdaftar di NPWP. Yang perlu dilakukan oleh saudara Nezar ini adalah aktivasi NIK di laman DJP online. Bener nggak sih? Iya, bener banget. Jadi selama ini kan kita kalau misalnya mau daftar NPWP tuh harus menyantumkan NIK kan. Ya. Nah, untuk nanti ke depannya kita nggak perlu lagi tuh aktivasi 2 kali. Wah, Jadi ya. langsung aja. Jadi buat teman-teman yang mau daftar sebagai wajib pajak itu langsung mendapatkan NPWP gitu. Gitu. Nah, itu aktivasinya di DJP online ya, di Iya. akun masing-masing. Kemudian di situ ada menu aktivasi dan otomatis NIK akan berlaku sebagai NPWP. Iya, dan itu ada ketentuannya gitu, Rul. Kalau menurut PMK 112/2022 itu ada tuh yang valid dan tidak valid. Oh, gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Nah, kalau misalnya yang valid itu nanti eh, orang pribadi bisa langsung masuk ke situs DJP online dan di situ nanti memasukkan nomor KTP. Oh, Kalau misalnya dia sudah valid, dia bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Tapi kalau misalnya belum valid, nanti DJP akan mengeluarkan surat permohonan atau klarifikasi aktivasi. gitu. Oh, Iya, klarifikasi begitu ya. Iya. Wow. Cukup sederhana sebenarnya ya untuk prosesnya. Tapi menurut Ebi nih, menurut Ebi. Sebenarnya simple sih, Rul. Itu sebenarnya simple, cuman agak kelihatan ribet ya. Sebenarnya kita cuman masukin nomor NIK di laman tadi. Terus kalau misalnya udah valid ya udah bisa dipakai. Kalau misalnya belum valid nunggu aja. Kalau misalnya kalian masih bingung bisa langsung hubungin kontak senternya DJP gitu. Oke. Atau nanti melalui email dan lain-lain gitu. Oke, untuk lamanya mungkin kita bisa taruh di sini ya, laman DJP-nya biar orang-orang pada tahu nih masuk kemana gitu. Oke, bisa pertanyaannya sudah cukup terjawab ya untuk Nezar GR. Bisa langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oke, nih ada @anggun PRMTHSR. Wah, Waduh, namanya sulit ya. cakep. Cakep tapi. Iya, nih ada pertanyaan nih, Rul. Apakah integrasi data NIK menjadi NPWP tuh efektif? Wah, ini yang barusan kita bahas tadi ya. Iya, Bagaimana nih? Dari aku dulu apa dari Ebi dulu nih? aku deh boleh jawab nih. Eh, Jadi kalau menurut Dukcapil dan menurut DJP Dukcapil ya. iya. Oke. Kenapa sih dibuat sedemikian rupa kayak gini? Ya karena biar efektif kan, tujuannya untuk mempermudah dalam administrasi khususnya dan pelayanan publik. Karena yang kita tahu kan, Rol, kalau misalnya kita mau daftar kuliah atau mau beli tiket pesawat atau mau kemana gitu kan, Mau kemana? Nah itu harus nyantumin NIK kan, ribet. Oke, ribet ya. Ribet banget, banyak kartu di dompet. Banyak kartu ya itu ya, kan. itu menjadi salah satu kendala itu ya. Nah, dengan ada integrasi data NIK menjadi NPWP ini biar single identity number. Jadi satu nomor untuk semua Semua. keperluan gitu. Jadi efektif sih menurut saya efektif juga ya. Terus fungsi dari integrasi ini kan berdampak pada pelayanan publik yang seperti tadi saya bilang itu kan. Jadi lebih efektif dan efisien. Kalau menurut Arul gimana? Dari segi efektivitas mungkin akan kita tinjau ulang nih, kita tunggu bagaimana prosesnya, apakah banyak masyarakat yang khawatir tentang datanya hilang atau bagaimana. Namanya juga integrasi ya kan. Oh iya benar. Integrasi resiko besar. Di sana ada data yang banyak, apakah bagaimana pemerintah bisa menjaga kepercayaan masyarakat, Iya, itu benar itu banget. yang perlu
tekankan di sini ya. Kemudian untuk efektivitas setelahnya memang saya rasa cukup efektif gitu. Saya Iya. rasa cukup efektif. Berarti solusinya atau saran ya untuk pemerintah mungkin untuk lebih menjaga lagi Ya, nih menjaga kerahasiaan NIK kerahasiaan ini, data iya gitu ya. data. Mungkin bisa disosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa percaya kepada pemerintah Iya, gitu. benar banget. Oke, itu tadi pertanyaan Anggun ya. Oke, selanjutnya nih Rul, ada pertanyaan dari @felix_bahari. Apakah pemilik KTP perlu mendaftarkan NIK mereka ke kantor pajak? Perlu nggak sih Rul? Menurut Arul gimana? Perlu gak perlu sih. Kenapa ya saya bilang perlu gak perlu? Karena sebenarnya bisa. Kita bisa berangkat ke kantor pajak bisa. Tapi kantor pajak DJP sudah menyediakan namanya laman online gitu. Kita bisa melakukan aktivasi di sana. Kita nggak perlu lagi ke kantor pajak terus kemudian permisi Bapak, saya mau mendaftarkan KTP saya untuk dijadikan NPWP gitu. Saya tidak perlu. Itu kalau sekarang itu sudah bisa melakukan secara online gitu. Ya, sekarang sudah dipermudah ya Rul. Iya, Jadi benar-benar apapun nanti bisa langsung melalui online, online. bisa mendaftarkan, bisa mengaktifasi. Ya, itu lamanya sudah ada di, kalau misalnya bikin baru bisa di irek.pajak.go.id. Untuk yang sudah punya NPWP kemudian ingin mengaktifasi KTP-nya, NIK-nya bisa langsung masuk ke DJP online. Bahkan sekarang sudah ada terbaru loh masuk DJP online sekarang nggak pakai NPWP aja, sudah NIK garing NPWP. Wah, keren. Mungkin bisa ditampilin nanti ya, ditampilin Iya. lagi ya. Berarti keren banget ya. Iya. Sekarang udah secepat itu pemadaan integrasi NIK menjadi NPWP. Secepat itu memang pemadanan ya. Iya, tapi kan karena masyarakat di Indonesia ini kan banyak kan Rul. Jadi Banyak. masih ada waktu nih, spare waktu yang sangat lama Ya, dari minggu ini, dari 14 Juli 14 tahun Juli ini 2022 sampai akhir tahun 2023. ya masih ada spare waktu untuk kita bersiap-siap dari NIK menjadi NPWP ya. Oke, kita lanjut ya Rul ya. Ada Boleh. pertanyaan nih dari @Ramadan Fikri. Bagaimana perlakuan saat ini terhadap tarif pajak lebih tinggi bagi yang tidak ber-NPWP? Wow, pertanyaan yang cukup kritis ya. Bagaimana jika tidak punya NPWP? Dulu kan ada nih ya BPH pasal 21 ya di UU PPH bahwa menyebutkan kalau tidak punya NPWP tarif itu akan naik 20% gitu. Oh iya. Nah, sekarang NIK menjadi NPWP. Wah, cukup kritis sekali ya. Siapa namanya? Ramadan Fikri ya. Untuk seperti itu sendiri, kita kembali ke undang-undangnya bahwa sebenarnya tetap dikenakan tarif yang naik 20% jika kamu tidak mengaktifasi NIK kamu. Jadi teman-teman harus wajib ya. Teman-teman hukumnya wajib untuk mengaktifasi NIK sebagai NPWP agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, kenaikan tarif sebesar 20%. Jadi konsepnya tetap sama, yang tidak punya NPWP akan mengalami kenaikan tarif 20%. Nah, bagaimana cara membedakannya? Dari itu, aktivasi NIK. Jika kamu belum aktivasi NIK, maka tarifnya akan tetap naik 20%. Wah, jadi sebenarnya nih saya mau nanya nih Rul, gimana sih, ini pertanyaan dari saya ya, kan kalau misalnya NIK itu didaftarkan sebagai NPWP, sedangkan umur yang masyarakat yang sudah berumur 18 tahun harus mendaftarkan sebagai KTP, mempunyai KTP gitu. Oke, ya. Nah, terus apakah yang umur 18 tahun ini akan menjadi subjek pajak atau wajib pajak yang membayar pajak gitu? Iya. Gimana menurut Arul? Saya dapat poinnya ini. Ini mungkin adalah pertanyaan-pertanyaan yang awam ya, masyarakat mungkin khawatir. Ini gimana sih Pak kalau misalnya saya belum berpenghasilan, kemudian NIK jadi NPWP, saya harus bayar pajak kemana? Saya bagaimana? Iya. Ya itu tenang saja kepada teman-teman yang melihat video ini ya, bahwasanya NIK dengan menjadi NPWP itu membuat seluruh warga Indonesia yang mempunyai NIK menjadi wajib pajak. Wajib pajak ya. Wajib. Wajib pajak di garis bawahin Iya. ya, wajib pajak bukan subjek pajak. Iya. Sedangkan kalau misalnya menurut peraturan ya, Iya. peraturan wajib pajak itu seluruh
warga Indonesia. benar. Beda dengan subjek pajak. Subjek Iya. pajak itu wajib pajak yang sudah mempunyai penghasilan Benar. lebih dari 60 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan. Nah, itu Ebi Wow. tahu. Keren. Ya berarti wajib pajak tapi tidak wajib bayar pajak ya. Selama penghasilannya tidak melebihi dari PTKP, ya tidak perlu bayar pajak, sama Ya. sama saja dengan NPWP atau WP non efektif saat Iya. ini. Seperti itu. Berarti buat teman-teman yang penghasilannya kurang dari 4,5 juta per bulan atau 60 juta per bulan, per tahun, maaf, tahun. per tahun, itu tidak usah melaporkan pajaknya. Ya, gitu. tidak usah membayar. Iya. Tidak usah membayar. Mungkin untuk kewajiban lapor kedepannya mungkin tetap ada ya Iya. di DJP online. Nah, kemudian sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya ini Ebi. Wow, apa nih? Nah, tadi Ebi kan sempat mention nih layanan-layanan yang terdampak, Oke, layanan yang terdampak nih akibat dari layanan-layanan administrasi yang terdampak. administrasi. Nah, di sini saya ingatkan juga bahwa NIK untuk menjadi NPWP ini beberapa layanan akan terdampak juga di dalam PMK-nya sendiri di pasal PMK 112 pasal 11 juga dijelaskan bahwa ada 6 layanan administrasi yang terdampak gitu. Nah, itu apa saja? Mungkin bisa mampir ke Instagram kita deh untuk lihat konten itu gitu. Jadi Wow. sambil marketing tipis-tipis ya. Oke. Jadi Bisa- buat teman-teman yang ya. penasaran bisa langsung follow Di- dan follow di sini. Ya, follow di sini @taxem.co. pertanyaan selanjutnya yaitu dari @appbrika. Min, Oke. nyetak kartunya gimana ya? Saya sudah terbit nih NPWP-nya. Gimana nyetak kartunya? Gimana tapi NPWP sudah terbit? Oh, I see. Mungkin dia baru saja mendaftarkan diri sebagai NPWP, Oh. tapi dia belum dapetin kartu Fisiknya. fisik, kartu fisik Oke, ya. oke. Itu gimana? Mungkin seperti itu ya. Mungkin KAPP Brika sedang menonton YouTube ini. Iya. Mungkin apakah itu pertanyaan Anda gitu? Ya. Berarti Gimana, kalau gimana? misalnya dia belum mencetak kartunya, tidak usah mencetak. Iya kan sudah dipadankan dengan Iya, NIK sekarang ya. sudah dipadankan dengan NIK. Jadi cuma satu kartu yaitu KTP. KTP. Nanti akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024 dan tanpa harus menggunakan kartu NPWP lagi gitu. Tanpa kartu NPWP lagi. Nah, kalau kasusnya yang lama mungkin bisa ditelaah dulu nih saudara Pebrika ya, biar gampang ini. Instagramnya sulit banget soalnya. Saudara Pebrika bisa aktivasi terlebih dahulu mungkin ya, aktivasi di laman DJP online. Apakah NPWP-nya sudah aktif atau belum? Biasanya kalau yang lama NPWP akan dikirim ke rumah Iya, setelah iya, 2 benar, minggu setelah aktivasi tersebut berhasil seperti itu. Benar banget. Mungkin bisa dicek lagi, mungkin bisa di follow up lagi ke KPP di mana Kak Pebrika ini terdaftar seperti itu ya, mungkin bisa di clearkan lagi. Tapi untuk kedepannya mungkin kita tidak perlu NPWP lagi. Iya, gitu. tidak perlu. Jadi langsung aja nanti buat teman-teman atau yang belum daftar NPWP nih langsung aja daftar. Nanti nggak usah menggunakan kartu NPWP yang secara fisik. Jadi nanti biar memudahkan Ya, wajib memudahkan. pajak. Gitu. Mungkin diproyeksikan kedepannya seperti itu ya, diproyeksikan oleh Dukcapil dan DJP integritas data ini sehingga tidak perlu ada NPWP lagi seperti Iya. itu. Kan juga udah jadi IKTP kan ya Kak ya? Iya, harusnya udah IKTP ini kita Iya. kemana-mana. Oke. Ya, Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Rol, dari @rizky andi. Min, share proses pemadanan data NIK menjadi NPWP dong. saya mungkin bisa memberi pemahaman dulu kepada teman-teman dan Rizky Andi tentunya bahwa proses pemadanan data ini dilakukan oleh Dukcapil dan DJP. Mereka berkolaborasi untuk memadankan data. Iya. Prosesnya seperti itu, proses di dalam Dukcapil dan DJP-nya sendiri, mereka akan memverifikasi antara NIK dengan NPWP, data-data dari DJP seperti itu. Seperti yang sudah dikatakan Ebi tadi sebelumnya bahwa sudah 19 juta yang Iya, sudah kurang lebih terverifikasi ya. 19 juta. Nah, kemudian
Mungkin pertanyaan dari Rizkyandi lebih ke ini ya, apakah kita perlu melakukan validasi atau Oh, bagaimana proses aktivasi. ya proses aktivasinya, validasinya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan ke Ebi nih. Ya, jadi nanti kalian bisa langsung masuk ke laman DJP seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, Jadi pemadanan itu kan pencocokan data. Nah, ada beberapa nih rule nama-nama yang sama tapi NIK-nya berbeda. wow, nama-namanya sama NIK-nya berbeda. Iya, banyak Oh, kan di Indonesia ini oh. yang sering terjadi seperti itu kan. Oh, mungkin orang-orang dulu ya, orang-orang dulu kalau Iya, beli tanah, orang-orang tua kita kalau beli tanah di Jogja harus punya KTP Jogja. iya, Hal-hal seperti itu, seperti itu ya hal-hal seperti mungkin. itu. Nah, Ya jadi ya. kan bikin bingung kan. Nah, dengan adanya pemadanan dan pencocokan data NIK ini, nantinya akan satu nama, Satu satu NIK. NIK. Jadi nomor Oke. induk Nomor induk kependudukannya kependudukan. satu gitu. Nah, untuk proses pemadanannya nanti teman-teman bisa langsung aktivasi ke laman DJP, memasukkan nomor NIK, dan kalau misalnya sudah valid, dia akan bisa digunakan. Tapi kalau misalnya keterangannya masih merah Masih dan merah, belum belum valid valid, ya, belum valid. itu belum bisa digunakan NIK sebagai NPWP. Oke. Jadi nanti ada permohonan nih dari DJP atau helpdesk gitu, Helpdesk, bisa melalui email, bisa atau melalui kontak center ya gitu. banyak sekali media-media yang akan dipakai oleh DJP untuk melakukan klarifikasi data tersebut ya. Iya, Ya gitu Rizky Andi. Terima kasih ya, pertanyaannya sudah keren. keren ya, keren udah mencakup keresahan masyarakat ya ke depannya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bi. Bagaimana perlakuan untuk NPWP badan dan cabang perusahaan? Oke. Oke, untuk perlakuan NPWP badan dan cabang perusahaan itu sebenarnya sudah ditentukan di PMK 112/03/2022, yaitu pada pasal 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4. Oke. Ya, pada pasal 2 ayat Ayat 4 yang berbunyi seperti ini, Rol. Bagi wajib pajak selain OP diberikan NPWP dengan format 16 digit. 16 digit, Ya, benar. tapi kalau misalnya bagi wajib pajak yang diberi wajib pajak cabang diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITQ dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit. Jadi nih buat teman-teman sebagai pelaku usaha nanti akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha yang formatnya itu masih 15 Oh, digit. 15 digit, benar. Dan kalau misalnya yang untuk OP badan, OBP, selain OP selain yaitu OP, badan ya. diberikan NPWP dengan format 16 digit gitu. Nah, itu peraturannya bisa dibaca di Iya, PMK ya. di PMK. Peraturannya bisa dibaca di PMK nomor 112/PMK 03/2022. Mungkin masih pada bingung ya mau lihat di mana, mungkin bisa dilihat di sini taxbase.taxem.co. Di sana udah lengkap juga, tersedia PMK dan undang-undang seluruhnya. Ya, promosi lagi. Oke, sedikit ngasih tahu juga nih kalau yang untuk WP orang pribadi nih, Rul. Jadi kalau misalnya ada suami istri yang NPWP-nya itu digabung. Oh iya, bener kali, itu belum ada yang tanya ya. Iya, belum ada yang tanya nih. Belum ada tanya nih. Ini sedikit kepikiran gitu kayak gimana sih untuk perlakuan yang NPWP-nya digabung suami istri, terus sedangkan mereka punya NIK sama-sama NIK yang berbeda gitu Nick kan. yang berbeda, benar. Tapi sebelumnya NPWP digabung gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu, si istri menggunakan NIK suami yang didaftarkan sebagai NPWP. Oh, Gitu. konsepnya tetap sama dengan yang lama ya, mengikuti NPWP suami. Ya, Tetapi saat ini istri mengikuti NIK suami, jadi tidak mengikuti NIK istri iya lagi gitu. ya. Oke, Begitu. oke, menarik sekali ya. Terima kasih Ebi sudah kepikiran Iya, untuk karena itu. Karena saya juga belum kepikiran untuk ke arah sana. iya, karena gimana tuh yang digabung terus tiba-tiba dipisah atau Oke, gimana kan? iya. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya Ebi. Sudah tidak ada pertanyaan. Oh, sudah ya. tidak ada, Wow, sudah habis. Wow, banyak sekali pertanyaan udah yang bisa dijawab mewakili hari ini ya. ya. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bagaimana nih untuk pelaksanaan PMK 112 ini, Ebi rasa apakah masyarakat Indonesia sudah siap untuk itu? Kalau masalah kesiapan sih menurut saya ya, sebelum masyarakat yang siap, baiknya pemerintah siap untuk Baiknya pemerintah siap iya, terlebih harus dahulu. siap terlebih dahulu untuk data-data ini supaya lebih
dijaga dan rahasia gitu. Pengawasan ya, pengawasan data gitu. Nanti kalau misalnya pemerintah udah siap, terus diberikan sosialisasi kepada masyarakat, pasti masyarakat bakal lebih percaya gitu dan Oke. hati-hati, terus lebih jelas dan kejujuran itu juga bakalan terjadi nih di Kepatuhan pajak, kepatuhan pajak kepatuhan ya kan pajak, gitu. benar. Tax compliance ya, kita akan bicara tarik garis lurusnya bakal panjang nih. Ada tax compliance dan segala macam, kemudian Tax planning. tax planningnya juga Wow. makin diperhatikan lagi, bisa lebih mudah lagi mungkin. Ya. Sebuah Sangat. langkah yang ciamik ya dari pemerintah Iya, untuk keren, mendapatkan keren. pendapatan ya. Iya. Karena Oke. dari situ kita tidak perlu bingung dan ribet lagi kan untuk kejar-kejar mana yang harus membayar pajak gitu. Jadi sudah terlihat sangat jelas dan tertera gitu ya di NIK masing-masing gitu. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang penghasilan di bawah PTKP, tetap tidak diharuskan untuk membayar pajak Ya, gitu. benar. Oke, Rul, itu tadi pembahasan tentang NIK menjadi NPWP pada Texem Talks episode kali ini nih. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih kepo, Masih yang kepo, masih bingung ya kan, bingung. masih bingung, masih ingin berdiskusi lebih lanjut dengan kita sebagai text researcher di sini, feel free aja buat ngisi di kolom komentar tentang apa sih keresahan kalian, atau apa sih topik yang ingin kalian angkat lagi, yang Iya. ingin ditanyakan lagi. nanti kita akan buka lagi nih Texem Talks di episode berikutnya dan akan membahas pertanyaan-pertanyaan atau isu-isu yang lagi happening Oke, pastinya benar. gitu. Ya, untuk itu teman-teman jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di texem.co, Instagram, kemudian ada Twitter, ada YouTube. Sekian untuk episode kita kali ini, Texem Talks, Text and everything in between.